Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kali Agil Prasetya dari kelas Sistem Informasi A dengan NIM 2020-53041 akan mempresentasikan tentang desain penelitian. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisis data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Selanjutnya adalah ada latar belakang, yaitu studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu dengan menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Biasanya difokuskan untuk menggali dan mengumpulkan data yang lebih dalam terhadap objek yang diteliti untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Dapat dikatakan bahwa peneliti studi kasus bersifat deskriptif dan eksploratif. Lalu terdapat investigasi empiris tentang sesuatu fenomena yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Yaitu di sini ada 4 poin, yaitu apa yang dimaksud dengan fenomena dan sejak kapan sesuatu itu disebut sebagai fenomena. Misal, apa fenomena itu terjadi, peristiwa yang terjadi yang ada pada bidang IT. Lalu bagaimana dan kenapa orang yang menggunakan IT ada yang gagal dan juga ada yang sukses. Yang ketiga, fenomena bisa digali dengan melakukan penelitian studi kasus. Lalu studi kasus yang diambil bisa berasal dari suatu organisasi, komunitas tertentu, ataupun dengan cakupan yang lebih luas lagi. Perbedaannya dengan penelitian survei, pada penelitian survei jumlah sampelnya cukup luas, sedangkan pada case studi jumlah sampel yang diambil sangat sedikit atau hanya beberapa orang. Persamaannya dengan peneliti survei adalah keduanya sama-sama menggali fenomena. Lalu di sini terdapat konsep menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aja, yaitu yang pertama ada Yin yang dari tahun 2022 yang menjabarkan bahwa studi kasus dapat digambarkan sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Lalu yang kedua ada Pollitt dan Hangler pada tahun 1992 yang kemukakan, yaitu studi kasus berfokus pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut mengapa seseorang berpikir, melakukan sesuatu, atau bahkan mengembangkan diri. Lalu di sini ada Tellis pada tahun 1997, studi kasus merupakan metode yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibanding pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu. Lalu di sini ada tujuan penelitian studi kasus. Tujuan studi kasus secara umum bisa dirinci sebagai berikut. Yaitu terdapat 3 poin, yaitu peneliti menggunakan metode untuk memahami atau menyesuaikan permasalahan yang diteliti. Yang kedua, efektif untuk menunjukkan hubungan responden dengan peneliti. Lalu yang ketiga, memungkinkan para pembaca untuk menemukan hasil yang berkaitan dengan konsistensi gaya, faktual dan internal, yaitu berupa kepercayaan pada hasil penelitian tersebut. Lalu di sini ada tujuan studi kasus secara spesifik bisa dijabarkan sebagai berikut. Pada bidang psikologi dapat mengungkap atau mendapatkan informasi pada suatu perilaku, sikap, respon, pemikiran kognitif dan sebagainya. Pada bidang sosiologi dapat mengkaji secara mendalam mengenai interaksi antar komunitas, organisasi, masyarakat dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pada bidang eksperimen dapat menemukan suatu teori atau menghasilkan teori baru. Yang selanjutnya ada jenis-jenis penelitian studi kasus. Yang pertama, studi kasus eksplanatori. Studi kasus eksplanatori merupakan studi yang cocok digunakan untuk peneliti dengan jenis studi kasus kasual. Peneliti studi kasus eksplanatori bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, tujuan eksplanatori yaitu untuk menunjukkan data-data dan deskripsi mengenai investigasi kasual. Contohnya adalah studi mengenai politik, ekonomi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, studi kasus eksploratori, yaitu studi kasus yang dilakukan sebelum adanya pertanyaan penelitian dan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Studi kasus ini bisa disebut dengan studi awalan atau pendahuluan pada penelitian.
Maka dari itu, peneliti diharuskan untuk melakukan penelitian dengan runtut dan sistematis sesuai dengan rancangan penelitian. Lalu selanjutnya ada studi kasus kemasyarakatan. Studi kasus kemasyarakatan ini merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis suatu permasalahan sosial yang terjadi atau berkaitan dengan masyarakat secara umum. Lalu yang keenam, studi kasus sejarah hidup. Studi kasus sejarah hidup ini merupakan suatu studi yang disebut dengan studi kasus biografi. Pada penelitian ini berfokus pada biografi seseorang yang berjasa atau memberikan kontribusi pada negara sebagai pahlawan atau sebagainya, yang terkait dengan hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau. Lalu di sini ada studi kasus deskriptif, yaitu studi kasus yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai penelitian dengan teori deskriptif, yaitu memaparkan dengan jelas hasil penelitian tersebut. Lalu yang selanjutnya ada studi kasus observasi. Studi kasus ini merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau suatu proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Sehingga pada studi kasus observasi mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan secara langsung untuk mendapat data-data tersebut. Lalu yang selanjutnya ada studi kasus mikroetnografi. Studi kasus ini merupakan studi kasus yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis atau mengkaji mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil. Lalu yang 8 ada studi kasus analisis situasi. Studi kasus ini dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis kebenaran dari suatu kasus yang sedang hangat diperbincangkan atau kasus yang besar di masyarakat. Lalu selanjutnya ada bentuk studi kasus berdasarkan permasalahan penelitian. Di sini terdapat 3, yaitu studi kasus instrumental tunggal, studi kasus jamak, dan studi kasus mendalam. Pada studi kasus instrumental merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji sebuah kasus dan menjelaskannya dengan deskripsi. Pada penelitian ini, kasus tersebut menjadi instrumen untuk penggambaran secara rinci. Pada studi kasus jamak, studi kasus tersebut adalah studi kasus yang menganalisis atau mengkaji lebih dari satu atau banyak kasus pada sebuah penelitian. Penelitian ini juga bisa mengkaji satu permasalahan, namun banyak isu yang digunakan, sehingga penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang kompleks. Lalu pada studi kasus mendalam, studi kasus ini merupakan studi kasus menganalisis atau mengkaji suatu kasus yang memiliki ciri khas atau keunikan. Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian naratif, namun prosedur dalam kajiannya lebih rinci sehingga sangat berkaitan dengan konteks. Lalu di sini ada ciri-ciri penelitian studi kasus yang baik. Di sini terdapat 5 ciri-ciri, yaitu yang pertama, memandang objek penelitian sebagai kasus atau permasalahan, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang ketiga, dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti. Lalu yang terakhir, menggunakan teori yang sesuai sebagai pedoman atau acuan penelitian. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan atau keunggulan penelitian studi kasus yaitu adalah sebagai berikut, yaitu studi kasus dapat mengungkap hal-hal spesifik, detail, dan rinci yang tidak bisa dijelaskan dengan penelitian yang lain. Selain itu, penelitian studi kasus juga dapat menguak makna di balik permasalahan atau fenomena yang diteliti dengan kondisi yang apa adanya. Studi kasus tidak hanya sekedar memberikan laporan secara faktual, akan tetapi dapat juga memberikan suasana, nuansa, dan pikiran-pikiran yang dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian lain selanjutnya. Lalu, ada kekurangan atau kelemahan pada penelitian studi kasus, yaitu pada penelitian kuantitatif, studi kasus agak dipersoalkan karena segi reliabilitas, validitas, dan generalisasi. Lalu, studi kasus tidak selalu cocok dengan menggunakan penelitian kuantitatif karena tujuannya menggeneralisasi. Yang ketiga, studi kasus yang bersifat observasional mengharuskan peneliti untuk terjun langsung supaya mendapat data yang valid. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penelitian. Di sini terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama, pemilihan kasus. Pemilihan kasus haruslah berdasarkan alasan yang matang sehingga penelitian tersebut berjalan dengan proses-proses penelitian sesuai prosedur dan dapat mencapai tujuan penelitian.
kasus tersebut bisa harus disesuaikan bidang-bidang yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Selain itu, kasus yang dijadikan permasalahan tersebut haruslah masuk akal dan ada latar belakang yang jelas. Yang kedua, ada pengumpulan data. Disesuaikan dengan penelitian. Apakah harus menggunakan observasi, wawancara, analisis dokumen, survei, dan sebagainya. Yang ketiga, ada analisis data. Dilakukan setelah mendapat data-data berdasarkan pada teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Setelah data-data tersebut dikumpulkan, maka peneliti menganalisis, mengorganisasi, dan mengklasifikasi temuan-temuan tersebut. Teknik analisis data yang digunakan haruslah jelas sehingga tidak menimbulkan kerancuan analisis data. Lalu yang selanjutnya ada perbaikan. Perbaikan dilakukan karena pada penelitian yang dilakukan tersebut haruslah didapatkan hasil penelitian yang sempurna, sehingga mengharuskan perbaikan walaupun data-data sudah dikumpulkan dan diklasifikasi. Perbaikan ini bertujuan untuk penguatan atau penyempurnaan hasil penelitian. Bisa jadi peneliti ternyata membutuhkan data-data baru, sehingga peneliti harus terjun lagi ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Lalu yang terakhir ada penulisan laporan. Penulisan laporan pada sebuah penelitian haruslah urut, sehingga dapat dipahami dengan mudah. Selain itu, penulisan laporan penelitian haruslah komunikatif, menggunakan bahasa baku, efektif, dan efisien dan juga jelas. Penulisan laporan penelitian juga harus mempertimbangkan kebermanfaat dari penelitian tersebut, sehingga pembaca bisa mengambil manfaat atau kegunaan penelitian tersebut digunakan pada masyarakat secara umum. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.